Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah Bapak Abdul Ghaffar Rozzin MED. Yang terhormat segenap panitia KKN MDR 2020 Institut Pesantren Matholiul Falah. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN MDR 2020 Institut Pesantren Matholiul Falah. Yang terhormat Ibu Sri Naharin selaku narasumber Fasminar pada siang hari ini, seluruh peserta KKN MDR 2020 Institut Pesantren Matholiul Falah yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat serta inahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat mengikuti Fasminar pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membukakan cakrawala kehidupan dari era jahiliyah menuju era Islamiyah. Dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, selamat siang semuanya. Berjumpa dengan KKN MDR Madukara Institut Pesantren Matholiul Falah 2020 dalam acara Fasminar yang mengangkat tema tentang dakwah bil midsos untuk mewujudkan kerukunan beragama di tengah pandemi. Pada kesempatan siang ini, kita akan ditemani oleh narasumber kita, Ibu Sri Naharin MSI selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari Ibu Sri Naharin selaku narasumber pada Fasminar siang hari ini. Narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Sri Naharin MSI, lahir di Pati tanggal 15 November 1977, beragama Islam, bertempat tinggal di Pakis RT 1 RW 6 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Pendidikan formal, MI-nya di MI Rodotul Tolibin Pakis, MTS-nya di MTS Rodotul Tolibin Pakis, MA-nya di MA Yasalma PP Krapyak Yogyakarta, SI-nya di UIN Sunan Kalijaga, sedangkan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga juga. Riwayat organisasi dan kerja, PW IPPNU DIY ketika tinggal di Jogja, PAC Fatayat NU Kecamatan Tayu sampai sekarang, konsultan pemberdayaan masyarakat 2007 sampai sekarang. Pengalaman profesional, sebagai Sekretaris Prodi Perbankan Syariah, sebagai Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam atau PMI, sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, dan yang terakhir sebagai Sekretariat Rektorat. Itulah biodata dari narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum Fasminar dimulai, saya akan membacakan prolognya tentang tema pada siang hari ini. Media sosial bukan sekedar menjadi hiburan, akan tetapi media sosial bisa menjadi sebuah sarana untuk berdakwah, untuk menyiarkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Termasuk adalah sebagai sarana atau upaya untuk mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan beragama di tengah pandemi. Sebenarnya kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, walaupun para ahli punya prediksi masing-masing. Namun, kita sebagai warga negara harus memelihara kerukunan umat beragama dengan senantiasa berdoa dan berikhtiar
agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, serta selalu mengedepankan kemanusiaan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan tanpa terkecuali. Hal ini penting dilakukan karena dengan kerukunan itu akan melahirkan kehidupan yang damai dan solidaritas yang tinggi, sehingga masyarakat beragama dapat memiliki kekuatan batin dan kepercayaan diri yang kokoh, sehingga terhindar dari perasaan kejiwaan yang tidak menentu atau stres. Kesadaran akan pentingnya kerukunan umat beragama di tengah pandemi wabah COVID-19 menjadi kunci untuk membangun kerukunan nasional. Jika kerukunan umat beragama ini terganggu, maka kerukunan nasional pun akan terganggu. Sehingga ini akan mempengaruhi dan mengganggu kerja pemerintah yang saat ini sedang konsen menghadapi wabah yang mematikan ini. Maka sangatlah penting untuk mewujudkan kerukunan beragama di tengah pandemi ini. Lalu, apa saja hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan beragama ini? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi media sosial sebagai sarana untuk berdakwah. Lalu bagaimanakah strategi dan metode dakwah bil medsos atau menggunakan media sosial yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan beragama di tengah pandemi ini? Langsung saja kita akan menyimak penjelasan dari narasumber kita. Kepada yang terhormat Ibu Sri Naharin, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman peserta KKN MDR Madukara dan pemirsa medsos semua yang saya hormati, langsung saja pada siang hari ini kita diskusi tentang dakwah bil medsos untuk mewujudkan kerukunan beragama di masa pandemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tema yang menarik ya. Ini suara saya terdengar ya, Mbak? Baik, kalau kita bicara tentang dakwah ya, dakwah bil medsos, tentunya saya mengawalinya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Moderator, bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap manusia tanpa terkecuali, bahwa setiap individu itu punya kewajiban mengajak kebaikan kepada orang lain. Jadi dakwah itu sendiri adalah aktivitas mengajak orang lain menjadi manusia yang baik. Ini adalah tema yang manusia yang baik itu manusia yang seperti apa? Dengar, Bu. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Kita diciptakan oleh Allah memiliki fungsi, yaitu fungsi sebagai khalifah fil ardh. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, agar kita harus mampu menjalankan fungsi kita manusia sebagai khalifah fil ardh. Aktivitas dakwah demikian. Aktivitas dakwah adalah aktivitas mengajak orang menjadi manusia yang baik, manusia yang mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ardh, yaitu apa? Menjalankan fungsinya sebagai ibadatullah, jadi menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai imaratul ardh, untuk melestarikan kehidupan di bumi. Nah, ternyata manusia selain memiliki tanggung jawab sebagai hamba di hadapan Allah, juga harus memiliki tanggung jawab sosial, yaitu melestarikan kehidupan sesama makhluk di bumi ini.
Kalau kita kontekkan kemudian dalam Please, aku aktivitas jawab dakwah, semua. bahwa aktivitas dakwah itu melibatkan dai, ya tadi ya, dai. Nah, ketika berdakwah seorang dai harus menjunjung tinggi yang namanya norma dan etika, termasuk kemudian ketika berdakwah bil medsos, ya, berdakwah bil medsos atau berdakwah melalui media sosial itu juga harus mengindahkan yang namanya norma dan etika bersosial media, ya, termasuk juga norma-norma yang terkait dengan norma-norma sosial. Kemudian ada konten, isinya apa yang mau disampaikan. Lalu medianya apa? Tadi Mbak moderator menyampaikan kalau temanya adalah dakwah bil medsos, maka medianya adalah sosial media. Apa itu sosial media? Banyak aplikasinya, ada Facebook, ada YouTube, ya, ada Instagram, ada Twitter dan sebagainya. Lalu sasarannya siapa? Nah, kalau kalau mungkin kita berdakwah yang konvensional di masjid, di majelis taklim, itu sasarannya tertentu karena ya audien yang dihadapi. Tapi kalau kita berdakwah di medsos, yang dihadapi adalah pengguna media sosial yang tidak terbatas. Jadi jangkauannya lebih luas, audiennya lebih luas. Jadi semua pengguna sosial media bisa menjadi sasaran dakwah. Nah, inilah aktivitas berdakwah itu. Kalau kita kemudian berdakwah bil medsos, kita harus tahu dulu karakter medsos itu seperti apa. Nah, sifat sosial media itu adalah terbuka dan masif, jadi kuat, ya. Kemudian dengan sosial media itu menghilangkan batas sosial manusia. Seperti kita ini tidak ketemu dalam satu tempat, tapi bisa dipertemukan dalam dunia maya. Tidak terbatasi waktu, tidak terbatasi geografis. Batas-batas sosial kita menjadi tidak ada. Saya bertatap muka dengan Mbak moderator dan audien atau yang mendengarkan atau yang mengikuti seminar pada hari ini, meskipun kita di tempat yang berbeda. Kemudian aplikasi, kita bicara aplikasi ya. Aplikasi sosial media seperti yang saya sebutkan tadi, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube dan sebagainya, itu melekat kepada smartphone, genggaman semua orang pengguna smartphone, hampir semua aplikasi itu tersedia. Di laptop, di tablet, di PC, itu ada semua. Artinya di sini apa? Intensitas penggunaan sosial media ini menjadi kuat dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia. Terutama manusia modern seperti hari ini. Yaitu. Sehingga karena kita punya intensitas yang cukup tinggi, setiap detik, setiap menit kita bisa membuka sosial media tanpa terbatasi oleh waktu, gitu kan? Bahkan kadang tengah malam bisa online, gitu kan? Bangun tidur juga bisa online dan seterusnya. Maka lama-kelamaan ini pengguna ini akan merasakan manfaat, jadi kemanfaatan atau kemudahan. Terutama dalam efektivitas dan produktivitas bekerja seperti teman-teman KKN yang hari ini. Jadi kita bisa on time mulai karena ada ini, nggak usah tunggu menunggu. Kita bisa sekali waktu bisa melakukan banyak pekerjaan karena ada media online ini. Gitu. Ya, kita lebih produktif karena ada banyak fasilitas yang ada dalam sosial media ini. Nah, akhirnya apa? Kenyamanan karena dampak dari merasakan manfaat ini dirasakan oleh setiap pengguna sosial media. Maka kalau kemudian kita kontekkan dalam konteks dakwah, teman-teman, bahwa dengan adanya sosial media, setiap individu bisa menjadi komunikator dakwah di sini. Siapa saja pemegang sosial media bisa bikin status, bisa ngupload foto, bisa ngupload video, bisa ngupload apa saja. Nah,
Artinya kita bisa menjadi komunikator massa di situ. Maka nanti catatannya konten menjadi penting. Apa yang diupload, apa isinya dan menjadi penting itu. Nah, dalam konteks berdakwah tentunya adalah tadi kembali ke sini bahwa isinya, muatannya harus mengajak orang menjadi manusia yang baik. Nah, yang kedua, ya, dengan sosial media dalam konteks dakwah ini, ya, kita bisa membangun jejaring interpersonal dan social network, ya, yang nggak pernah ketemu di dunia nyata bisa ketemu di dunia virtual, ya. Siapa saja lintas geografis, lintas negara, lintas waktu, itu semuanya bisa ketemu, membangun jejaring, membuat grup-grup dan sebagainya, membuat komunitas, sehingga kita ya dengan sosial media bisa komunikasi dalam keluarga, satu bani, satu nasab, ada grupnya sendiri, satu alumni, satu tempat kerja, satu komunitas apa, ada terbangun akhirnya hubungan interpersonal dari jaringan sosial atau social network ini. Lama-lama gitu kan model ini bisa memengaruhi kehidupan orang tersebut. Akhirnya kita menjadi terpengaruh gitu kan dengan inilah. Dua peluang ini bahwa dengan media sosial setiap individu bisa menjadi komunikator massa, menjadi dai. Yang kedua, dengan sosial media kita cepat membangun jejaring interpersonal dan social network. Peluang ini kemudian kita gunakan, bagaimana sosial media ini digunakan, dimanfaatkan sebagai media dakwah. Sebagaimana yang disampaikan Mbak Moderator tadi, bahwa media sosial tidak sekedar hiburan, tapi bisa jauh lebih manfaat, yaitu salah satunya dengan digunakan sebagai media atau sarana berdakwah, mendakwahkan moderasi beragama. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan strategi dakwah bil medsos? Tadi kan pertanyaannya Mbak Moderator ya. Yang pertama kalau kita bicara strategi dakwah, kita pertama komunikasi. Jadi kita bicara komunikasi. Kita bisa saksikan teman-teman kalau teman-teman sering menggunakan sosial media, bisa Facebook, bisa IG atau yang lain ya. Itu yang pertama ada model yang pertama adalah menggunakan kekuatan sosial. Jadi ada komunitas sosial, komunitas ngaji daring Bapak Kiai siapa, komunitas santrinya siapa, komunitas jamaah pengajiannya siapa, teman-teman bisa temukan. Itu adalah cara atau komunikasi model yang pertama itu menggunakan kekuatan sosial. Jadi ada komunitas yang dibina, ada pengikut yang kuat. Nah, kekuatan dari komunitas sosial ini harus kredibilitas ustadznya, kredibilitas tokohnya harus kuat di sana. Jadi karena ada kompetensi, ada originalitas nas atau sumber ya, itu menjadi penting ketika sudah ada semacam ini komunitas mengaji atau komunitas dakwah seperti ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan dorongan persuasif. Ya, dorongan persuasif itu apa? Sifatnya adalah motivasi. Ya, motivasi biasanya memberikan harapan, kemudian menumpang pada kegiatan-kegiatan yang lagi populer. Misalnya hari ini yang lagi populer di dunia sosial media adalah moderasi beragama. Maka kita kontennya adalah isinya adalah moderasi beragama. Didengung-dengungkan itu dakwah tentang moderasi beragama, motivasi bagaimana menjalankan Islam secara wasatiyah atau moderat. Nah, ini adalah tapi ini yang kedua ini menjadi freedom of choice, artinya netizen atau pengguna sosial media ini dibebaskan untuk memilih kita yes or no, mengikuti atau tidak. Tapi kita pendakwah melakukan komunikasi yang interaktif, yang komunikatif, dikemas dalam bentuk semenarik mungkin ya, itu
cuman kemudian dikembalikan kepada netizen apakah kemudian mengikuti apa tidak. Nah, ini adalah komunikasi dakwah. Yang kedua, efektivitas dakwah, teman-teman. Apakah kemudian dakwah bil medsos itu menjadi efektif di era pandemi, terutama di era pandemi, teman-teman? Sebelum pandemi pun kita sudah familiar dengan dunia sosial media, ya. Pertama Facebook muncul itu kita rame-rame bikin Facebook. Ada Instagram, rame-rame bikin Instagram, ada Twitter, bikin Twitter, YouTube, bikin akun YouTube, dan seterusnya. Kita sudah familiar. Tapi di era pandemi ini justru semakin masif, semakin kuat. Karena apa tadi? Karena orang lebih memilih aman gitu kan, memilih aman menggunakan media komunikasi dengan sosial media. Ada live Instagram, ada live Facebook, di grup WhatsApp, dan seterusnya. Banyak media-media itu digunakan di era pandemi ini karena kondisi aturan jangan berkerumun, membatasi aktivitas fisik dan seterusnya ini semakin memperkenalkan dunia sosial media ini kepada masyarakat luas gitu ya. Dunia apapun, pendidikan, dunia dakwah, dunia sosial, ekonomi, semua sudah beradaptasi dengan baik dengan sosial media ini. Maka kalau dalam konteks berdakwah apakah menjadi efektif apa tidak? Ya, efektif sebenarnya. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan dakwah bil medsos, kita nggak perlu panjang-panjang. Kalau kita dakwah di luar ya di majelis-majelis salih bisa 1 jam lebih itu berceramah. Gitu. Nah, ngaji bisa lama. Kalau di sosial media tidak perlu lama, durasinya terbatas tapi fokus, simple. Seperti teman-teman KKN yang lakukan. Ya, cukup bikin video durasi 3 menit gitu kan. Bikin bikin seminar 1/2 jam atau berapa, ngaji online, ngaji daring 1/2 jam, 1 jam, itu adalah lebih fokus kepada konten. Jadi kontennya dibuat sederhana tapi fokus dengan durasi yang tidak lama. Ya. Kemudian jangkauannya kalau kita menggunakan sosial media, ini jangkauannya menjadi sangat luas tanpa batas geografis tadi itu. Kalau berdakwah secara konvensional di majelis taklim, ya audiennya hanya majelis taklim. Di masjid audiennya hanya masjid, hanya jamaah masjid. Tapi dengan sosial media jangkauannya menjadi sangat luas. Seluruh pengguna sosial media dimanapun tempatnya bisa mengikuti dakwah, ya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi. Nah, kita bisa berinteraksi secara online ini dengan cepat karena sifatnya terbuka, siapa saja bisa merespon, bertanya, berdialog, itu bisa karena online ini, ya. Yang terakhir adalah terkendali dan terukur karena dakwah itu perlu feedback, ya, perlu feedback. Jadi dakwah itu mestinya ada terukur nggak dakwahnya berhasil apa tidak lah. Dengan menggunakan sosial media karena sistem trackingnya sudah bisa dilakukan. Oh, siapa aja nih yang sekarang lagi berpartisipasi, teman-teman bisa ngecek ini siapa namanya, siapa orangnya, dari mana bisa cek. Maka dampaknya atau terukur, atau kalau kita dakwah terukur karena evaluasi partisipannya mudah dilakukan. Nah, ini ternyata kalau kita bisa lihat dari ini, dakwah bil medsos ini menjadi efektif. Nah, apalagi kemudian kita tadi kembalikan di konteksnya sekarang ini, di mana orang sudah sangat dekat dengan sosial media dari tangan, di depan laptop seperti ini sehari-hari. Kemudian teman-teman pegang gadget dari bangun tidur sampai mau tidur kembali kan gitulah. Di dalamnya bisa berbagai macam aplikasi sosial media teman-teman bisa akses. Nah, lalu bagaimana kemudian kita mendakwahkan moderasi beragama melalui sosial media? Ya, ini Bapak Mas Dari Helmi menyampaikan apa itu moderasi. Ya. Moderasi dalam konteks Islam Indonesia adalah yang pertama adalah moderasi itu ideologi tanpa kekerasan. Jadi kita menyebarkan Islam yang ramah, Islam yang rahmah, ya. Jadi Islam tanpa kekerasan, Islam yang tidak kasar, Islam yang tidak serem. Nah, kemudian
mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains, teknologi, demokrasi, keadilan, hak asasi manusia. Tadi yang disampaikan oleh Mbak moderator, bahwa Islam itu Islam ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, maka dari itu kan, ketika kita beragama juga harus beragama dengan cara menghargai hak-hak asasi orang, hak asasi manusia. Ya, kita menghormati, kita bangun solidaritas, kita perjuangkan keadilan, ya, kita bangun kepedulian sosial, apalagi di era pandemi ini sangat tepat sekali kita bagaimana menggerakkan kepedulian sosial, menggerakkan solidaritas sosial, ya, bahwa persoalan sosial juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjalankan fungsi kita sebagai imaratul ard. Kemudian penggunaan cara berpikir yang rasional, jadi nggak mengedepankan emosi marah-marah. Jadi semua menggunakan cara berpikir yang rasional. Kemudian pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan ijtihad, kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Ini kita sudah diajarkan bahwa ketika tidak ada teks eksplisit yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, maka ada yang namanya metode ijtihad, ya, ijtihad. Nah, ini Profesor Askal Salim menyampaikan bahwa dari yang diambil dalam dokumen Abu Dhabi Declaration tanggal 4 Februari 2019, bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut. Hasrat saling memusnahkan, perang, intoleran, rasa benci di antara sesama umat yang semuanya di atas namakan agama. Ini adalah tantangan moderasi beragama. Maka dari itu, ya, karakter dakwah moderasi beragama di sosial media menurut Fahrul Razi Muhammad Tohri, yaitu harus seperti ini. Terus tadi, satu adalah kontekstual. Kontekstual. Jadi kerja-kerja ijtihad, kerja-kerja penafsiran, gitu ya. Kemudian toleran. Toleran ini apa? Ya, kita mengedepankan hubungan baik dengan sesama manusia, baik manusia seiman, seagama, atau antar agama. Jadi kita tolerannya itu ya yang seagama, sesama pemeluk Islam, seagama dengan kita, juga antar agama pun kita harus saling menghormati, harus toleran. Menghargai tradisi, Islam dibangun atas tradisi, maka dalam berdakwah di medsos harus menghargai tradisi. Yang ketiga adalah progresif. Progresif itu apa? Menganggap kemajuan bukan suatu ancaman. Nah, seperti ini. Kita ada teknologi yang ditemukan, ya, ada media sosial media dengan segala fasilitas, ini bukan ancaman. Kita harus beradaptasi, ya, beradaptasi dengan berdialog dengan temuan-temuan atau kemajuan yang ada di dunia sekarang, ya, termasuk kita harus berani melakukan yang dakwah bil medsos itu. Yang belum bisa harus belajar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membebaskan. Membebaskan itu apa? Jadi dakwah fokusnya adalah bagaimana melihat problem-problem kemanusiaan secara umum tanpa dibatasi dengan batas agama maupun etnis. Jadi teman-teman kalau mengajak kebaikan atau membangun solidaritas sosial, tidak terbatasi ini agamanya apa, kemudian etnisnya apa. Tapi fokuslah bahwa itu adalah problem kemanusiaan. Maka problem kemanusiaan dimanapun tempatnya menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai membebaskan.
Kemudian kalau kita bicara dakwah bil medsos, kita juga bicara konten dan kemasan. Nah, teman-teman juga sudah paham kalau ini ya. Jadi kontennya, nah, kalau konten moderasi beragama, ya kontennya harus menyebarkan konsep Islam rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu sebagai agama rahmah bagi seluruh manusia, seluruh alam. Itu yang tanpa pandang bulu, tanpa pandang status, tanpa pandang ras. Nah, ini apa namanya yang kita sebarkan. Isinya apa? Akidah. Jadi keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah satu yang esa yang hanya bisa disembah. Yang selainnya itu adalah makhluk. Nah, bahwa ketakwaan kita kepada Tuhan harus membawa kita kepada kesalehan kita terhadap manusia atau sosial, kesalehan sosial. Kemudian akhlak, ya apalagi di era pandemi ini, ya akhlak ukhuwah ini harus dikedepankan, ya peduli kepada orang, saling menopang satu sama lain, menggerakkan solidaritas sosial, kepedulian sosial dengan ajaran infak, sedekah, ya itu banyak ajaran-ajaran itu. Ahkam, ekonomi, sosial, budaya, ini bisa menjadi konten moderasi, tapi dalam konsep kerangka konsep Islam rahmatan lil alamin. Kemasannya apa? Ya, bisa meme, bisa ngaji daring boleh, diskusi online, flyer, poster, video, film pendek, artikel, bisa. Asal kemudian fokus ya muatannya adalah muatan konsep Islam rahmatan lil alamin. Maka dari itu sebenarnya media sosial jangan dijauhi. Ya. Jangan anti kepada media sosial karena bagaimanapun ini sudah ada dan sudah tidak ada batas dengan kehidupan kita manusia. Kalau kita mempertahankan bahwa dakwah itu harus konvensional, mengumpulkan jamaah di masjid, kan gitu kan, di masjid menjadi sulit dan mungkin bisa tertinggal, apalagi di era pandemi ini, di mana tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh membuat jamaah. Maka media sosial harus kita rangkul dengan cara apa? Ya, kalau menurut saya ada 3 ini. Yang pertama adalah kita bikin kontranarasi online. Kalau memang media sosial ini dianggap selama ini banyak bermuatan isu-isu radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme dan sebagainya itu, ya harus kita kontranarasi. Kita ramekan media sosial dengan konten-konten moderasi beragama, dengan konten Islam yang ramah. Kemudian yang kedua adalah kontribusi ulama dan intelektual. Jadi ulama jangan menjauhi media sosial, tapi harus berkontribusi, harus masuk ke dalam dunia ini, ikut berkontribusi, mengisi pengajian-pengajian, mengisi dakwah-dakwah, gitu kan? Ulama intelektual berkontribusi dalam meramaikan meramaikan dakwah moderasi beragama ini di dalam sosial media agar tercermin gambaran Islam yang ramah. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita memperkuat literasi sosial media. Kenapa ini menjadi penting? Karena sosial media ini ya informasinya tidak bisa terbendung, tidak bisa dibatasi. Maka kita harus kritis. Pengguna sosial media ini harus kritis. Agar bisa membedakan mana berita yang valid, mana berita yang hoax. Maka kita perlu namanya literasi sosial media. Nah, menurut saya ini. Jadi kalau kita hari ini sosial media itu sudah ada dekat setiap hari kita sudah nikmati, bahkan bukan kita, banyak sudah orang melakukan, sampai ke pelosok-pelosok desa pun sudah familiar dengan semua aplikasi yang ada dalam aplikasi sosial media. Maka kita harus jangan dijauhi, tapi ayo diramaikan ini dengan bikin kontra narasi. Kalau
kemudian kontribusi para ulama intelektual ditunggu dalam sosial media ini untuk mengisi dakwah-dakwah moderasi beragama. Kemudian kita juga bikin semacam literasi sosial media bagi netizen, ya, dari pengguna sosial media akan cerdas memilih berita. Mungkin itu dulu, Mbak. Terima kasih. Nanti bisa disambung dengan dialog. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum dibuka. Masih mute. Mbak moderatornya. Di-unmute dulu, Mbak. Nggak dengar suaranya. Mbak moderator. Mic-nya dibuka, Mbak. Hostnya membukakan. Halo. Terima kasih Bu Naharin, luar biasa sekali ya. Ya, itulah luar biasa media sosial dan berbagai strategi sebagaimana yang disebutkan Ibu Naharin tadi sangat efektif jika kita memanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan moderasi beragama, kerukunan umat beragama. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka satu termin dengan 3 penanya. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Sudah? Silakan bagi para pemirsa. Ya, yang sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertama dari Yuvia Karlinaza, alamat Kelet. Saya santri di Kajen, saya mau ikut bertanya bagaimana cara menyikapi berita di media sosial yang belum jelas kebenarannya. Untuk yang kedua, bagaimana cara menyikapi berita di media sosial yang belum jelas kebenarannya. Langsung dijawab. Bisa langsung dijawab, Ibu. Baik, pertanyaannya terima kasih Mbak Yuvia dari Kelet ya. Bagaimana mensikapi berita di sosial media yang belum jelas kebenarannya. Jadi Mbak Yuvia ini sebenarnya sudah punya
jawaban karena tadi sudah ada kata-kata belum jelas kebenarannya, ya ini karena kita sudah Berarti ngerti. hoak ya Bu ya? Iya, karena sudah ngerti itu belum jelas kebenarannya, kan? Artinya ya kita jangan satu. Yang pertama, ya, yang pertama kita harus telusuri dulu sumbernya. Sumber ini penting. Siapa yang dari mana sumber informasi ini berasal? Siapa yang upload? Itu bisa kamu bisa tracking. Yang pertama itu bisa tracking. Tracking telusuri, ya, telusuri dari mana sumbernya, siapa yang upload, siapa yang menyebarkan pertama, itu bisa kelihatan. Yang kedua adalah jangan ikut menyebarkan. Jadi kita ini kadang tangan kita ini, ada yang bilang itu besok itu tangan ini kita banyak dosa kalau sekarang ini. Kalau dulu kan bilangnya mulut banyak dosa, tangan kita bisa banyak dosa. Karena apa? Kita sering ikut nge-share berita yang hoax, bisa ngetik yang menyakitkan orang, bisa komentar yang nyakitin orang, kan gitu ya. Nah, maka ini ini tangan kita jangan jadi terbiasa untuk nge-share berita, apalagi yang jelas belum tahu kebenarannya. Ini bahaya. Jadi apalagi terkait dengan kemudian ajaran-ajaran agama. Itu kalau misalnya tidak tahu sumbernya, jangan sekali-kali ikut nge-share. Maka cerdaslah sebagai netizen, kita pilih akun-akun yang kita kenal gitu ya, kita pilih. Kalau misalnya kalau kita yang sering ya NU online, dari mana sumber-sumber yang kemudian kita sudah sudah kita dekat dengan ajaran kita. Nah itu aja. Menurut saya itu, jadi telusuri sumber, jangan ikut menyebarkan kalau belum pasti kebenarannya. Terima kasih, Mbak. Ya, bagaimana Mbak? Untuk penanya berikutnya. Internet mempunyai posisi yang penting secara politisi maupun sosiologis, karena internet mempunyai efek yang tidak bisa diprediksi untuk merusak atau memperbaiki otoritas tradisional yang berbasis pengajaran secara lisan maupun teks. Yang keduanya tersebut bersifat hierarkis, imitatif, dan repetitif. Berhubungan dengan hal tersebut, maka sekarang banyak kita temui dan kita lihat di sosial media muncul ustadz dengan kemampuan agamanya terbilang kurang mumpuni, dengan ribuan follower yang ingin saya tanyakan adalah, bisakah otoritas agama dari individu yang kenyang pengalaman ilmu agama atau pondok dan otoritas agama institusional seperti MUI, Muhammadiyah, NU, mengatur ustadz-ustadz tersebut yang bertaburan di media sosial dengan keadaan yang seperti biasa itu? Baik, langsung Mbak ya, saya jawab. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Banyak kita temukan ustadz-ustadz yang mungkin secara kapasitas gitu ya, dan kredibilitasnya masih dipertanyakan, menjadi populer dan banyak penggemar ya, banyak fans gitu ya, tapi ini menjadi dampaknya, menjadi dalam menyampaikan agama
ajaran agama menjadi tadi banyak dampak ya, karena karena kapasitas ustadznya yang terbatas, sumber referensinya juga terbatas gitu kan, sehingga jadi menjadi kualitas yang disampaikan juga menjadi terbatas pula. Memang salah satu tantangan kita menghadapi dakwah di medsos itu adalah menghadapi ini popularitas atau VS kredibilitas. Jadi ada sekarang itu orang bisa populer tiba-tiba gitu kan, dan bisa orang yang biasa saja bisa populer dengan tiba-tiba karena media sosial. Juga orang yang punya kredibilitas yang bagus gitu ya, yang berprestasi pun tiba-tiba menjadi tidak siapa-siapa juga bisa karena media sosial. Ini tantangannya. Maka apakah kemudian negara bisa mengatur itu? Bisa ya. Kemarin tampaknya saya sudah pernah membaca bahwa Kementerian Agama telah melakukan verifikasi atau sertifikasi ustadz yang boleh, yang layak untuk melakukan ceramah di sosial media itu. Nah, itu aja bisa itu dilakukan oleh Kementerian Agama kalau tidak salah di era Menteri Agama yang tahun kemarin ya, dan sempat ramai juga responnya karena nama-nama banyak yang nggak masuk ya. Nah, itu tapi artinya bisa dilakukan karena dalam dunia sosial media ini punya aturan dan negara bisa mengatur itu. Mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebenarnya antusias sekali ya peserta kita pada siang hari ini. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Riza Abrori, Liverpoolian. Saya ingin bertanya, jika ingin berdakwah melalui media sosial, kendala apa sih yang bisa menghambat untuk berdakwah di media sosial? Sedangkan media sosial itu penggunanya berbeda-beda mulai dari ras dan agama. Monggo Ibu. Kita bicara dakwah ya, kembali ke sini ya, bahwa kita berdakwah di medsos itu ya, siapapun bisa menjadi dai sebenarnya, tapi tadi ya harus yang kredibel, harus punya kompetensi yang cukup ya, yang mumpuni menjadi dai. Tapi juga ada etika, ada norma yang dijunjung tinggi. Nah, ini hati-hati ketika berkomunikasi ya. Jadi, cara orang berkomunikasi menyampaikan pesan dakwah ini juga menjadi penting. Jangan sampai kemudian bersifat diskriminatif, jangan sampai bersifat provokatif gitu ya. Itu bahaya juga, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kemudian, kontennya juga harus sesuai dengan pengguna sosial media. Maka sebenarnya kalau kita mau jangkau semuanya netizen tidak mungkin, tentunya harus ada segmentasi. Ya, segmentasi misalnya yang kita mau bikin konten ini adalah yang kita sasar adalah generasi milenial, generasi Z atau orang tua atau siapa, itu harus ada sasarannya, segmentasinya harus jelas gitu ya. Kemudian segmentasi ini menjadi penting karena terkait dengan pilihan medianya. Karena segmentasinya adalah anak muda yang milenial, mereka mungkin terbiasa dengan membaca meme, terbiasa dengan melihat YouTube, film-film pendek dan sebagainya. Itu terkait dengan segmentasi sasaran. Nah, makanya kendala yang sering dihadapi ketika kita berdakwah melalui sosial media ini adalah memilih konten yang tepat. Jadi kontennya apa dan sesuai dengan sasarannya. Jadi itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman pendakwah ini
sudah tahu segmentasinya, saya akan dakwah ini yang saya bidik adalah kalangan muda milenial, maka kontennya pun harus disesuaikan, bahasa medianya juga harus disesuaikan, kemudian pola komunikasinya yang dipakai juga harus disesuaikan. Nah itu, jadi biasanya gini, kalau kendala itu bisa diatasi selagi kemudian tahu kita mau berdakwah itu kepada siapa sasarannya, ya meskipun netizen nggak terbatas, kita bisa menjangkau banyak orang, tapi tidak memungkinkan semuanya bisa terjangkau. Gitu, yang terjangkau maka harus ada namanya segmentasi. Segmentasi ini bisa menghilangkan hambatan kita terkait dengan pemilihan konten, pemilihan media, ya kemudian pemilihan bahasa atau komunikasi. Gitu, itu Mbak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Saya rasa sangat jelas sekali ya penjelasan dari narasumber kita pada siang hari ini. Semua dikupas secara tuntas. Apa sih dakwah bil medsos? Strategi apa yang perlu dilakukan? Etika khususnya untuk mewujudkan moderasi atau kerukunan beragama. Kesimpulan ayo. Halo. Halo. Kesimpulan berikut. Halo. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada siang hari ini, intinya kita harus bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan peluang dengan strategi yang tepat sesuai etika. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Halo. Intinya adalah memanfaatkan peluang dengan strategi yang tepat sesuai etika dan kontekstual agar tujuan kita untuk mewujudkan moderasi beragama dapat sampai atau diterima oleh publik. Demikianlah seminar pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Naharin atas waktunya dan penjelasannya. Kami dari KKN MDR Madukara 2020 Institut Pesantren Matul Falah minta maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz temen ya.
bagus untuk kita melakukan dakwah. Maka ramaikanlah kemudian sosial media ini dengan konten-konten yang mengedukasi kepada masyarakat, terutama di era pandemi ini. Bagaimana kemudian sosial media ini kita gunakan untuk membangun solidaritas sosial dengan sama manusia, gitu ya. Kemudian menciptakan kerukunan beragama, bahwa jangan sampai kemudian sosial media ini kita jauhi, tapi justru ini menjadi kesempatan kita semua untuk meramaikan sosial media dengan konten dakwah yang mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, sehingga keberadaan sosial media ini menjadi manfaat untuk kita dan untuk kemajuan agama. Itu terima kasih, Mbak. Halo. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada audiens semuanya. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Hana Harin MSI atas semua penjelasannya pada siang hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dan barokah dari seminar pada siang hari ini. Nasrul minal fathun qarib babashshiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.